Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala jika saat ini ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan dia kesembuhan dan kesehatan dan keberkatan yang berpanjangan. Jika saat ini ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah memberikan dia kekuatan untuk bersabar dan segera mengangkat dan menghilangkan musibah yang dialaminya. Jika saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, sama ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah dunia, lebih-lebih lagi masalah agama. Dipohonkan doa agar Allah SWT segera memberikan jalan keluar, diberikan kemampuan untuk segera dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. Dan jika saat ini ada di antara kita yang sedang tidak punya hubungan yang baik sesama keluarga, sesama teman, kawan, jiran, tetangga, dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera Allah mentautkan semula, menyatukan semula hati-hati mereka, diikat dengan tali persaudaraan yang kuat atas dasar iman dan agama. Dan tentunya, yang lebih penting dari semua itu, dipanjatkan doa agar Allah sentiasa menerima amal baik kita, sekecil apapun ianya, dasnya memberikan ganjaran yang besar sesuai dengan sifatnya yang maha syakur. Dan Allah bersedia mengampunkan segala kesalahan dan keterlanjuran kita dalam menjalankan kewajiban hidup. Sebanyak dan sebesar manapun kesalahan kita,
agar Allah memberikan pengampunan sesuai dengan sifatnya, sebagai zat yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Ya Allah, kabulkanlah permohonan doa hamba-hambamu yang mengakui segala kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, dan berilah kami petunjuk, bimbingan, sehingga kami benar-benar berada di atas jalan-Mu, sehingga kami Engkau jemput suatu saat dan ketikanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, kita akan teruskan siri kajian kita suratul Ar-Ra'd. Dan kita masih bicara ayat yang pertama. Minggu lepas kita tumpukan kajian kita pada lafaz huruf muqatta'at alif lam mim ra, dan juga ayat atau jumlah firman Allah yang berbunyi tilka ayatul kitab. Sekarang kita akan teruskan kajian kita dengan sambungan firman Allah masih dalam ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi unzila ilaika birrabbik al-haqqu. Dan apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, dari Tuhan engkau itu adalah al-haqqu, kebenaran. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak beriman. Renggan ayat ini memberitahu kepada kita bahawa sifat semula jadi yang sebenar-benarnya ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi. Okeylah, dalam hal ini namanya Al-Quran, karena sudah diturunkan depan kita, namanya Al-Quran, yang boleh dibaca, dikaji, dari pelbagai segi dan aspeknya, seluruh kandungannya, sama ada dari aspek akidahnya, syariatnya, berita-berita dan perkhabarannya, sama ada perkhabaran sejarah manusia yang berlaku pada masa yang lalu, yang berlaku pada masa sekarang, atau yang akan berlaku pada masa hadapan. Asal-usul alam, kejadian alam semesta, termasuklah perkara-perkara gaib yang di luar kemampuan kita memikirkannya. Tetapi kita wajib meyakininya. Alam barzah, alam akhirat, hukum hakamnya, qada qadarnya, semuanya al-haq. Jadi kalimat al-haq dalam ayat ini merujuk pada sifat yang Allah lekatkan pada wahyunya. Dalam hal ini Al-Quran. Nah, dalam hal ini yakni Al-Quran. Walaupun tentu termasuk kitab-kitab suci samawi sebelum Al-Quran. Sedikit sebagai pengetahuan ya mas sekalian, di dalam ayat ini Allah gunakan kalimah unzila. Anzala, unzila, mabni majhul. Anzala
mabni majhul unzila. Seperti sedia maklum, ketika Allah cerita tentang penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Allah gunakan dua kosakata yang berbeza. Pertama, Allah gunakan anzala yunzilu. Contohnya ayat ini. Anzala. Mabni maklumnya atau unzila. Yang terjemah diturunkan. Menurunkan, diturunkan. Yang kedua, Allah gunakan kosakata nazzala. Yunazzilu. Nuzila, menurunkan juga. Secara ringkas, ini sebagai pengetahuan bahasa karena Masya Allah. Dan ini pembincangan telah dibincangkan oleh ulama-ulama tafsir. Jika Allah gunakan kalimah anzala, yunzilu, atau maknanya unzila, itu merujuk kepada penurunan Al-Quran secara sekaligus. Jumlah wahidah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, umpamanya. Anzala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Anzala, unzila juga. Jadi jika Allah menggunakan kosakata anzala, yunzilu, atau maknanya unzila, itu merujuk kepada penurunan Al-Quran secara sekaligus. Jumlah wahidah. Nuzulul Quran jumlatan wahidah. Yang ulama-ulama tafsir telah bersepakat ay min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Jadi nuzilal Quran al-Karim kamilan fi lailatul qadr min syahri Ramadan, yang telah disepakati itu. Diturunkan sekaligus dari lauh mahfuz ke langit dunia, ada istilahnya Baitul Izzah, pada bulan Ramadan. Yang pasti bulannya Ramadan, tarikhnya ulama berbeda pendapat. Disebut Lailatul Qadar. Itu unzila, anzala yunzilu. Banyak Quran kata inna anzalnahu fi lailatul qadri, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ayat ini juga alladzi unzila. Dan itu telah disepakati berdasarkan ya riwayat daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Fussilal Qur'anu minadz-dzikri fa wudi'a fi baitil izzah fis sama'id dunya. Fa ja'ala Jibril alaihi salatu wassalam yanzilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yurattiluhu tartila." Menjelaskan bahawa Quran itu adalah diturunkan sekaligus daripada bait Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama, langit dunia. Lalu Jibril, atau perintah Allah Subhanahu wa taala, menurunkannya sikit-sikit kepada Nabi. Nah, itu nanti dengan gunakan kalimah nazzala yunazzilu. Itu riwayat Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannif. Bahkan juga dikutip oleh Mufassir Imam At-Tabari dan tafsirnya. Juga dikutip oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain dan dinilai sahih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Adapun turunnya Quran sikit-sikit kepada Nabi daripada langit pertama Baitul Izzah kepada Nabi, ya lebih kurang selama 23 tahun dengan dalam pelbagai keadaan dan tempat sesuai dengan keperluan.
kaitan hukum asalnya. Di sini Allah gunakan kalimah nazzala yunazzilu, tanzil. Di sini Allah gunakan nazzala yunazzilu. Contoh, inna nahnu nazzalnal Qur'an. Nazzala, bukan anzalna lagi. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan sikit-sikit Quran itu. Dan ansur-ansur. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tartila. Ini nazzala. Turunnya sedikit. Baik, itu dari segi bahasa. Jadi saya ulangi, jika Allah cerita tentang kenapa penurunan Al-Quran ini ada dua fasa. Pertama, yakni pada penurunan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Di sini Allah gunakan kosakata anzala yunzilu, atau kalau di mabni majulkan unzila. Yang kedua, penurunan beransur-ansur daripada Baitul Izzah pada Nabi SAW selama baginda Nabi menjadi Nabi, ya mudah diingat 23 tahun dah. Walaupun kurang sikit 22 tahun, beberapa bulan begitu. Allah gunakan kosakata nazzala yunazzilu. Walaupun kalimah anzala dan nazzala dalam bahasa Melayu terjemahnya sama, menurunkan. Tapi penggunaannya dalam Al-Quran berbeza. Baik. Itu dari segi bahasa. Yang keduanya, saya ingin sampaikan di sini bahwa Al-Quran yang Allah turunkan, sama ada diturunkan secara sekaligus atau beransur pada Nabi, adalah Al-Haqqu. Ini Al-Haqqu. Saya ingin menjelaskan apa Al-Haqqu di sini. Ingat, Al-Haqqu nama Allah ya. Salah satu daripada nama Allah 99, Al-Haqqu. Maka firman-Nya yang Allah berikan pada Nabi pun Allah beri sifat Al-Haqqu. Al-Haqqu. Apa makna Al-Haqqu? Saudara-saudaraku seiman dan seagama, kalimat Al-Haqqu dari segi bahasa, lughatan, kalimat Al-Haqqu secara bahasa, lughatan, makna etimologinya, pertama, yakni bermakna at-thubutu wal wujubu. Hak dari segi bahasa maknanya at-thubut, tetap, tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah karena berlalunya masa, tidak berubah karena keadaan, karena tempat. Begitulah keadaan, inilah tabit, tubut. Sekarang, nanti, dahulu, di sini, di sana, musim panas, musim sejuk, orang percaya, orang tak percaya, orang menolak atau orang menerima. Quran sifatnya tubut, tabit, tetap. Tidak dipengaruhi oleh keadaan. Melainkan kalau kita tidak tabit, badan kita tidak tabit, tidak hak, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, membesar, kecil, kulit kita berubah-ubah. Kita tidak hak, makanan tidak hak, bunuhnya tidak hak, berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Jadi terpaksa kita dan benda-benda menyesuaikan diri dengan persekitaran, dengan masa, dengan keadaan. Quran tidak. Quran bukan menyesuaikan dengan keadaan dan tempat. Sebenarnya tempat dan keadaan zaman manusialah yang wajib menyesuaikan dirinya dengan Quran. Sebab Quran bersifat tetap. Ia sebagai tanda aras, sebagai penentu, sebagai mi'yar. Sebagai mi'yar, sebagai barometer untuk menentukan sesuatu itu boleh, tak boleh, benar atau salah,
lurus atau bengkok, disuruh atau dilarang, karena ia bersifat tetap. Dan sesuatu yang menjadi tanda aras, menjadi penentu, mesti bersifat subut. Ini makna pertama. Dan juga wujud, pasti. Dalam bersifat tetap, tak berubah, dan pasti. Sehingga tidak ada keraguan sikit pun. Juga bermakna as-sidqu was-sihah. Maknanya, Al-Quran itu benar adanya dan tidak ada kesilapan kebatilan. Dan sihah, tepat. Saya ulangi ya. Ada, iya, dari si bahasa, hak itu bermakna tetap. Kedua, bermakna pasti, dari si bahasa. Ketiga, bermakna benar, tak mungkin salah. Dan yang keempat, bermakna tepat. Tadi tetap, sekarang tepat. Tepat. Secara umum, itu makna al-haq dari segi bahasa. Subut, wujub, sidik, sihah. Jadi, tetap, tidak berubah-ubah. Kalau kebenaran, pendapat kita, pendapat sarjana, pendapat ulama, hasil istihad para cendekiawan, boleh berubah-ubah. Mungkin suatu pendapat yang dikatakan oleh sekolah, umpamanya, sarjana, dianggap benar pada masanya. Tapi seiring dengan berjalannya masa, tahun bertukar tahun, dekad bertukar dekad, rupanya pendapat saja lu nampaknya kurang sesuai. Perlu dikaji semula, berubah kebenarannya. Apa saja? Kebenaran hasil istihad, renungan seseorang ulama, sehebat manapun, boleh berubah. Bahkan, kadang-kadang, masa untuk berubah daripada diterima menjadi ditolak atau ditinggalkan, daripada diterima secara yakin, ketika menjadi terima secara ada ragu, itu kadang tidak perlu masa lama, mungkin hanya dalam satu dekad sudah. Quran tidak. Mulai pada ia diturunkan hingga kiamat. Tetap. Tidak berubah. Tidak berubah-ubah. Dan bersifat pasti. Benar. Dan tepat. Tepat. Benar pun kalau tak tepat, macam mana? Sehingga sesuai dengan keadaan. Dikata pernyataan yang benar, dan pernyataan yang jujur, tepat, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Itu dari segi bahasa pun kita sudah tahu. Itu sifat Quran. Sebab itu, karena sifat Quran seperti itu, sikap manusia terhadap Al-Quran, semua manusia menerima Al-Quran, nilai kebenaran Quran tidak bertambah. Sebaliknya, dia semua manusia meragui Al-Quran, menolak Al-Quran, nilai kebenaran Al-Quran tidak akan berkurang sedikit pun. Sehingga, dengan kata mudah, Quran firman Allah tidak pernah rugi apa-apa. Diamalkan oleh semua orang, Quran tidak bertambah kebenarannya. Ditolak oleh semua orang, tidak akan berkurang sedikit pun. Quran tetap seperti sifatnya semula jadi, sebagai sifat Allah, Al-Haqq. Jadi jangan fikir kalau orang menolak Quran, Quran nanti jadi rugi. Tak ada. Quran tetap hak. Bila semua terima Quran, Quran untung. Bukan, Quran tak pernah mendapat keuntungan. Semua orang sembah Allah, Allah beruntung. Tak ada. Semua puji Allah, Allah bertambah keterpujiannya. Subhanallah. Semua ingkar Allah, Allah akhirnya hilang atau kurang kemuliaannya. Subhanallah.
Allah itu bersifat tetap. Tidak ada apapun yang boleh memberi manfaat atau memberi kemaslahatan sikit pun. Itu sifat Allah al-haqqu. Quran demikian juga. Yang rugi maupun yang untung, kita yang berinteraksi dengan Quran. Bila kita memperlakukan Quran sesuai dengan cara yang semestinya, untunglah kita. Bila orang tidak memperlakukan Quran sesuai dengan yang sepatutnya, rugilah dia. Itu makna al-haq. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Dan dari segi istilah, sama ada istilah hukum ke, istilah fiqh atau istilah perundangan, hak itu maksudnya ini satu kepentingan atau yurisdiksi yang dengannya syariat atau hukum menetapkan satu kekuasaan, wewenang, kewajiban bagi seseorang. Dalam akidah, hak ya merujuk pada Allah Subhanahu wa taala lah. Daripada segi logika, dari segi ilmu mantik, hak diartikan sebagai penilaian yang sesuai dengan realiti. So lagi, hak dari segi ilmu mantik, ilmu berfikir logik, hak maknanya penilaian terhadap sesuatu sesuai dengan realitinya. Kita menilai bangunan, cantik tak cantik, sempurna atau tak sempurna, kokoh atau tidak kokoh, dan penilaian itu betul-betul sesuai dengan realiti bangunan itu, maka penilaian kita itu disebut hak. Tapi kalau hasil kajian penilaian kita terhadap bangunan itu tidak sama dengan realiti sebenar bangunan, penilaian kita tidak hak. Nah, Quran, Masya Allah. Bila Quran cerita tentang umat dahulu yang ditenggelamkan, sama betul dengan realitinya, walaupun kita tidak atau belum hidup pada waktu itu. Bagaimana kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan, bagaimana berlakunya banjir, sehingga meninggalkan semua dabarakan, dan bagaimana semuanya. Apa yang Quran itu betul-betul sama dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi sehingga tidak ada celah untuk kita meraguinya. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta, umpamanya. Beritahu pada kita, dalam Quran ada, tentang ayat kauniyah, nanti dalam ayat kedua ketiga pun dicakap. Adakah seperti itu realiti asal-usul alam semesta? Adakah seperti itu realiti keadaan alam semesta? Sama, karena Quran adalah hak. Orang buat baik nanti akan dapat ini di akhirat. Orang buat jahat akan ini. Adakah betul? Sama betul. Jadi apa yang Allah firmankan sama dengan realiti yang sebenar. Apa yang Allah beritakan sama dengan kenyataan yang sebenar. Termasuklah perumpamaan dan sebagainya. Itu al-haq, ciri Al-Quran. Nah, jadi tetap la yataghayyar bitaghayyuriz zamani awil makani. Kebenaran Al-Quran tidak akan berubah-ubah mengikut perubahan masa ataupun tempat. Kebenaran selain Al-Quran, kebenaran satu nilai, katalah. Sesuatu dianggap benar, suatu nilai yang diamalkan oleh satu masa dianggap benar oleh masyarakat setempat. Tapi jika cara itu diamalkan oleh bangsa lain, atau mungkin dianggap tidak benar. Jadi nilai kebenaran kita hanya bersifat nisbiyah dan makaniyah. Hanya bersifat tempatan. Quran tak kenal tempat, kebenaran Quran tak kenal tempat, tak kenal masa, tak kenal keadaan. Benar selama-lamanya dan tidak akan berubah walaupun masa dan tempat berubah-ubah. Dan Quran adalah wajib. Kebenaran Quran adalah wajib
muqarrir wa muhmam min qibali syariah. Tetap dilindungi oleh syariat. Baik, paham ya? Itu makna hak secara umumnya. Sekarang saya ingin sampaikan apa faedah alif lam yang Allah tambahkan dalam kalimah hak ini. Jadi al-haqqu. Kenapalah Allah tidak berfirman katalah walladzi unzila ilaika mir rabbika haqqun umpamanya. Gini ya, saya yakin jamaah semua sudah belajar nahwu. Jadi kalau kita lihat ini kan, alladzi di situ isim mausul, dari sini nahwu namanya mubtada. Kemudian al-haqqu di belakang itu jadi khobar. Di sini khobarnya ma'rifat al-haqqu, walaupun dari segi bahasa, dari segi kaidah bahasa Arab, boleh saja khobar itu di sini contohnya nakirah, haqqun umpamanya. Tak salah dari segi bahasa ya. Walladzi unzila ilaika min rabbika haqqun. Dan apa yang dia turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mana Al-Quran, dari Tuhanmu, yakni daripada Allah SWT, adalah haqqun. Dari segi bahasa tidak salah. Tapi ingat, Quran memberikan maklumat kepada kita bukan sekadar melalui kosakatanya. Masya Allah. Tapi juga melalui sirah perkataannya. Saya ulangi. Quran memberitahu pada kita maklumat bukan segera melalui kosakatanya. Katalah Allah nak beritahu Quran benar hanya dengan kalimat hakun. Tapi Allah juga memberitahu maklumatnya dengan bentuk kalimatnya, sirahnya. Kenapa? Al-haqqu bukan hakun. Apakah ada perbezaan dari segi makna antara hakun dengan al-haqqu dengan tambahan alif lam? Jawabannya iya. Jamaah sekalian, mari kita kaji. Ma faidatu ziyadati alif lam fil bil haq. Apa faedah tambahan alif lam dalam kalimah hakun dalam ayat ini? Ziyadatul alif lam at-ta'rif fil haqqi fi kalimah al-haqqi fi qouli ta'ala walladzi unzila ilaika marka haqqu. Yang pertama, faedahnya apa? Tufidul istighraqa wal kamal. Alif lam itu memberikan faedah menunjukkan adanya al-istighraq, merangkumi, mencakupi keseluruhan al-haq tanpa kecuali, dan al-kamal, kesempurnaan. Yufidul istighraq wal kamal. Jadi indicate completeness and perfection. Sehingga bila Allah kata Quran yang aku turun pada Muhammad, yakni satu kebenaran yang lengkap, yang merangkum semua jenis kebenaran, kebenaran firman, kebenaran beritanya, kebenaran hukum hakamnya, kebenaran ketetapannya, kebenaran apa sajalah, semua. Dan lengkap. Masya Allah. Complete dan perfection. Sempurna. Tidak ada kurang sikit pun. Nilai kebenaran Quran ini tidak ada kurang sikit pun. Penuh. Masya Allah. Mimma yakni anna ma ja'a min indillahi wal haqqul mutlaq. Ia memberi makna bahwa apa saja yang datang daripada Allah, yakni firman-Nya dalam hal ini,
Allah yang punya nama Al-Haqqu, maka yang disampaikan pun adalah Al-Haqqul Mutlaq wal Yaqinus Syamil. Masya Allah. Ia merujuk kepada kebenaran yang bersifat absolut, mutlak, tidak bersifat relatif dan nisbi. Semua orang melihatnya dari segi mana, dimanapun, dalam suatu apapun, Quran benar, itu kebenaran yang absolut. Bukan nisbi. Kalau nisbi itu bersifat subjektif. Bergantung siapa yang menilai. Menurut saya ini benar, menurut dia tak benar. Itu kebenaran nisbi. Quran kebenaran mutlak, karena kebenaran bersifat objektif. Wal yaqinus syamil. Dan kebenaran Quran boleh memberikan keyakinan yang penuh kepada yang menerimanya. Sehingga yang meyakini kebenaran Quran tidak ada celah, tak ada ruang untuk meragui sikit pun. Itu alif lam. La ya'tihil batil min bani yadihi min khalfi. Tak mungkin ada kesilapan di depannya, di belakangnya, dahulu, sekarang. Oh, sekarang betul, tapi mana tahu suatu hari Quran sudah kira tak sesuai. Tak mungkin. Quran dianggap sangat sesuai, merupakan kitab panduan hidup yang luar biasa pada zaman turunnya. Sekarang zaman modern. Sekolah sudah milenium baru. Nampaknya Quran perlu dikaji. Tak. Karena Quran itu bersifat mutlak. Bersifat absolut. Mimma yu'akkidu tauhidal masdar wa tafarrul haqqi min kulli ma nazila bihi. Kebenaran Quran yang bersifat mutlak, sempurna, merangkumi segalanya itu, ini menunjukkan, menegaskan, menguatkan lagi akan keesaan dan keunikan kebenarannya dalam segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran Quran ini luar biasa, sangat unik satu-satunya. Karena ia bersumber daripada yang Maha Satu. Kebenaran Quran bersifat seperti tadi, karena ia bukti bahwa ia datang dari yang Maha Satu. Bayangkan kalau Al-Quran ini datangnya daripada berbagai sumber. Apalagi datangnya pada kita. Atau karangan Nabi Muhammad. Ya, manusia. Ya, pastilah kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Itu makna pertama ya. Jadi memberi makna al-istighraq wa kamal. Alif lam. Makna kedua alif lam dalam al-haq at-ta'rifu wal umumu. Al di sini huna tufidu ta'rifil jinsi wal istighraq fa ka'annaha taqul huwa kullul haq wa haqiqatul haq la haqqa ghairu. Alif lam dalam al-haq itu memberi makna yakni ta'riful jinsi wal istighraq seakan-akan Allah memberitahu pada kita Quran yang aku berikan padamu itu Muhammad yakni al-haq. Maknanya huwa kullul haq. Quran itu adalah kebenaran keseluruhannya. Seluruh kebenaran ada dalam Quran atau seluruh isi Al-Quran itu benar belaka. Itu makna pertama. Seluruh kebenaran ada dalam Quran atau seluruh apa yang ada dalam Quran dari pelbagai ayatnya benar belaka. Wa haqiqatul haq, dan bukan hanya kebenaran, tapi hakikat kebenaran itu sendiri. Masya Allah. Sehingga la haqqa, tak ada kebenaran selain Quran. Saya ulangi. Makna alif lam yang kedua dalam hak itu yakni
Seakan-akan Allah beritahu kita, wahai Muhammad, beritahu pada umatmu bahwa Quran yang aku turun pada kamu itu adalah semuanya benar belaka. Isinya benar belaka. Atau semua kebenaran itu ada dalam Quran. Dan bukan hanya itu, bahkan kebenaran yang ada dalam Quran itu adalah kebenaran yang hakiki. Yang hakiki. Dan tidak ada kebenaran yang seperti itu selain Quran. Itu faedah alif lam yang kedua dalam Al-Haq. Dan faedah alif lam dalam Al-Haq yang ketiga, at-ta'kid wal mubalaghah. Faedah alif lam dalam Al-Haq yang ketiga, yakni memberi makna at-ta'kid wal mubalaghah. Sebagai takkid, penguat, dan mubalaghah. Ai ziyadatu alif lam tufidu taukid al-yaqin wa tathbitihi fi nufusil mu'minin. Faedah tambahan alif lam pada Al-Haq, ia memberikan, meningkatkan, menambahkan keyakinan, menguatkan keyakinan dan menetapkan keyakinan atas kebenarannya dalam hati orang beriman. Maksudnya begini, bila Allah kata Quran yang berikan itu adalah Al-Haq, tujuan Allah melalui kalimat Allah ini agar kita yang meyakini kebenaran Quran itu makin kuat, keyakinan kita akan Al-Quran itu makin bertambah kuat dan bersifat tetap dalam hati kita. Sekali kita yakin, hingga bila-bila kita yakin. Jadi jangan yakin hari ini, esok tak yakin. Jangan kemudian apa kita, minta maaf kalau kita lebih dalam lagi, tapi ini susah nih ya. Hari baca Quran begitu tertarik sungguh. Maklum Ramadan. Baca satu ayat dengan khusyuk malam hari seorang-seorang. Biasanya baca yang tutup khusyuk itu seorang-seorang ya, sekalian ya. Ya mungkin lepas jam mulai seorang. Kalau ramai-ramai biasanya malah tak khusyuk. Hayati ayatnya dadu bum. Ya tentu dengan ilmu yang kita ada. Sehingga walaupun hanya beberapa ayat yang kita baca, kebenaran Al-Quran, ketepatan maklumat Quran, sindiran teguran Quran, sama ada janjinya atau ancamannya, benar-benar boleh menusuk, memanah dalam hati sanubari kita, sehingga kita meremang bulu roma, keluar peluh sejuk, rasa gemetar, tanpa kita sedari mata mengeluarkan air mata. Katakanlah, sebagai contoh itu. Itu kan bahwa keyakinan kita pada Quran itu sangat kuat dan tetap. Allah maukan keyakinan yang itu, yakni berterusan. Nanti lain kali kalau kita baca Quran, hendaklah kita mengalami seperti itu. Itu yang Allah maukan. Walaupun kita sering kali gagal, kita hanya sesekali saja baca Quran hingga seperti itu. Kalau begitu, keyakinan tadi belum tetap dalam hati kita. Kalau tempoh hari saya boleh menangis baca Quran, kenapa sekarang tidak ya? Lebih-lebih lagi di hadapan orang ramai, memang tak boleh ya. Saya tak kata baca depan orang ramai tak boleh. Boleh. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kualiti tadabbur kita dalam Quran, agar benar-benar kebenaran Quran itu boleh betul-betul memancar, memanah hati sanubari kita dalam. Sama ada ancamannya ke, berita baik, tafsirnya ke, berita azabnya ke, maklumat apa kauniahnya, sehingga betul-betul hati
minta maaf kalau dalam bahasa kami dahulu masih namanya berlaku resonansi. Resonant. Quran yang kita baca tadi boleh memberikan satu gelombang getaran yang luar biasa sehingga hati juga ikut tergetar. Berlaku resonansi. Sehingga Quran sendiri yang kata, ya, kan iksyar juludul ladzina, kulit menjadi meremang. Itu Quran sih yang kata, bermakna berlaku resonansi. Jadi merambat getaran itu. Ibaratnya lah kita petik, ada gitar, kita petik tali dia, lalu bunyi kan, bunyi cantik. Itu gitar yang ada, apa namanya itu, ada tabung suara dia tu kan, bukan yang elektrik. Kenapa kalau kita petik bunyi, bukan keluar bunyi? Ya, karena ada resonansi. Tali gitar bila kita petik, ia akan bergetar, gerak. Gerakan yang halus, itu akan menggerakkan juga udara yang ada di sekelilingnya. Sehingga udara yang ada dalam tabung itu pun ikut bergetar. Itu nama resonansi. Di situ ada gelombang suara yang... Dan gitar baru berbunyi bila kita syaratnya dalam tabung suara gitar itu mesti bersih. Ya. Kalau dalam tabung suara gitar itu ada tuala basah, ada sampah tuala basah, tak akan bunyi. Petiklah setengah mati, tak bunyi. Kenapa? Tak ada resonansi. Nah, ini contoh yang mudah untuk kita pahami. Kalau kita baca Al-Quran itu boleh menggetarkan. Ya, Allah sendiri memberitahu kita, berkata, tapi kenapa hati tak bergetar? Barangkali hati kita masih penuh dengan tuala basah. Maknanya masih penuh dengan bintik-bintik hitam. Semakin bersih hati, maka energi Al-Quran akan dapat menimbulkan resonansi dalam hati kita. Dan kalau sudah seperti itu, itulah makna alif lam yang Allah mahukan. Agar kebenaran Al-Quran itu boleh menguatkan keyakinan kamu dalam hati kamu dan menetapkan keyakinan itu dalam hati kamu sehingga setiap kali kamu baca Al-Quran kamu akan merasa itu karena ya hati keyakinan itu sudah menetap. Tapi kalau tempoh hari kita baca bukan main khusyuk, takut sekarang macam biasa tak, itu maknanya belum. Tempoh hari cukup yakin. Kenapa sekarang belajar malah ragu ya? Itu belum. Alif lam belum masuk. Ya. Alif lam belum masuk. Itu dia yang dimaksudkan. Jadi at-ta'kid wal mubalaghah. Dan yang kelima, berapa? 1, 2, 3, 4. Dan yang keempat, taban alif lam itu bermakna al-wasfu bit-tabati. Baik, saya ulangi ya. Makna alif lam dalam al-haq, tambah al itu pertama yakni tadi al-istighraq wal kamal. Yang kedua at-ta'rif wal umum. Yang ketiga at-ta'kid wal mubalaghah. Dan yang terakhir al-wasfu bit-tabati. Maksudnya apa? Al-haqqu fil ayah, kalimat alif lam, al-haq dalam ayat ini, ta'ni al-wajibut thabit al-mu'akkad. Ia adalah satu ketetapan, kemestian yang tetap, yang kuat. Suatu yang pasti, yang tetap, yang tepat, dan yang kuat. Allahu Akbar. Ada 4 situ. Alif lam itu membawa makna, yakni dan al-haq kebaikan kebenaran itu bersifat pasti, bukan agak-agak, jangan-jangan, bukan. Bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Bersifat tepat,
tidak menyeleweng dari sasaran, walaupun sedikit, dan bersifat kuat. Allahu Akbar. Saya membaca penjelasan ini ya Mas sekalian. Ya Allah. Rupanya kita masih jauh untuk membaca ayat Quran, mendapatkan maklumat yang sedalam itu dari setiap ayat kita baca. Tapi bukan mustahil kalau kita rajin. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, hendaklah kita, contoh Al-Haq ni lah, dari Al-Haq ni. Pertama, kita yakin yang kita baca itu suatu yang pasti. Bukan mungkin. Katalah Allah kata. Allah kata firman. Di alam barzah nanti, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan berada dalam surga. Sesiapa yang mengumpat, disiksa akan seperti mana makan bangkai saudaranya. Pertama, karena itu Quran kata, benda itu pasti, bukan mungkin. Gitulah, pasti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah diguncangkan dengan dahsyatnya. Iya ke? Mungkin ke? Mustahil. Pasti. Karena itu Quran. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan bila tiba masanya nanti kanak-kanak yang ditanam hidup oleh orang tuanya, dibangkitkan oleh Allah, lalu anak itu ditanya, wahai anak, kenapalah dulu kamu dibunuh hidup-hidup oleh orang tua kamu? Ya budak mana tahu, saya tak tahu. Pertanyaan Allah pada anak itu sebenarnya untuk menempelak pelakunya. Adakah itu mungkin? Pasti. Itu makna al-haq tuh. Jadi tidak ada yang mungkin. Apa yang Quran kata? Atau orang kafir tak akan masuk surga sehingga ada umpamanya unta yang besar masih lubang jarum. Nah, macam mustahil lah. Amal yang ada riya akan lenyap begitu sahaja. Seperti mana hilangnya debu atau lumpur yang menempel di atas batu yang licin, lalu ditimpa oleh hujan lebat. Itu mungkinkah? Pasti. Itu mana alif lam. Yang kedua, yakni bersifat tetap. Kepastiannya tetap. Berlaku bila-bila tidak dipengaruhi oleh keadaan, oleh masa, oleh persepsi kita. Kalau orang punya persepsi baik tentang Quran, Quran baik. Kalau orang punya persepsi tak baik, Quran tak baik. Bukan. Dan bersifat tepat. Tepat. Tak ada silap sikit pun. Tak ada menyeleweng sikit. Ibarat orang melepaskan anak panah, pasukan mana betul-betul dapat markah 10. Karena di tengah-tengah tepat pada lubangnya. Sasarannya tepat. Dan kuat. Allahu Akbar. Jadi alif lam mabana tusyrikul haq alladzi la saga fihi wala raib wa wal haqqul ma'hud wal ma'ruf alladzi la ghabara alaih. So ada 4 ya. Ya, mungkin boleh dipelajari, dan kalau ingin belajar mungkin ada kelas yang mengajar khas untuk itu, ya alhamdulillah jamaah boleh ikutinya. Secara ringkas, alif lam dalam al-haq guna pertama yakni menafikan keraguan, itu jelas. Tuqarrir haqiqatul haq al-mutlaq, menetapkan kebenaran yang hakiki yang bersifat mutlak, itu jelas. Allati la tabaddat, yang tidak ada pertukaran, pergantian, perubahan. Ya. Lidzal haqqa wahidan wadihan. Karena Quran ingin menjadikan kebenaran yang mutlak itu hanya ada satu, yakni yang datang daripada yang maha benar.
Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang Tuhan kamu. Yang nyata. Wa maja'a minallahi azza wa jalla. Paham ya? Itu alif lam. Mudah-mudahan dapat dipahami dan ya kalau mungkin kurang paham, mungkin saya katakan jamaah ikuti saya kelas yang bicara tentang tafsir yang seperti itu, khas memberikan penutupan pada kosakata yang digunakan. Ya. Di sampingnya mungkin pelajaran tafsir yang berkaitan dengan makna itu besar sekali. Karena itu perlu kepada kesungguhan ya belajar, kesungguhan dalam belajar. Belajar itu karena memang ya agak kena perlahan-lahan lah. Baik, walaupun Al-Quran itu seperti itulah sifatnya, al-haq tadi, ada alif lam juga, tapi Masya Allah, Subhanallah, bagaimana keadaan manusia memandang, mengambil sikap terhadap Quran yang sifatnya seperti itu. Allah yang menciptakan bumi langit isinya berfirman, walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Sedihnya lah. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Pelik tak pelik? Ibaratnya manisnya gula ini telah disepakati oleh seluruh manusia. Gula ini manis. Pedasnya cili ini telah disepakati, merupakan satu kesepakatan seluruh umat manusia. Cili ini pedas. Sudah dibuktikan. Dan tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi tiba-tiba ada orang yang tidak meyakini manisnya gula, tidak meyakini pedasnya cili. Walaupun ini bersifat bukan kebenaran mutlak ya, agak-agak yang perlu kita ragui tentang kebenaran manisnya gula atau pedasnya cili, yang perlu kita ragui, ataupun lidah orang yang meraguinya. Coba. Ini saya buat analogi dahulu sebelum kita pelajari ayat ini. Jika pedasnya satu cili yang ada di tangan itu sudah disepakati oleh semua orang. Ya, memang pedas, yakin pedas. Macam mana yakin? Saya dah rasa dah, pedas. Semua kata pedas. Tiba-tiba ada orang yang merasakan menggigit cili tadi, kata tak pedas, pahit cili ini. Pertanyaan saya, yang patut kita ragui kebenaran pedasnya cili ataupun ini kesehatan orang yang kesehatannya lidah orang yang mencicipinya. Kalau itu puncanya bukan karena pedasnya cili, tapi yang punya masalah yang merasakan cili tadi. Semua orang kata pedas, awak kata tak pedas. Maknanya diri awak yang bermasalah. Itulah maksudnya. Ya, pasti ada yang tak betul, tak kena lah, tak jadi dalam lidah kamu. Coba cek pergi dokter pakar lidah. Paham maksudnya? Nah, sekarang kita kena dengan Al-Quran. Quran itu kebenaran mutlak. Tadi ada 4 tuh yang Allah nak sampai dalam alif lam tadi. Tiba-tiba kebanyakan orang di sini dalam ayatnya tak beriman. Sikit yang menerima kebenaran Al-Quran. Dan tentang ramainya orang beriman telah kita pelajari pada siri yang lepas. Berapa perbandingan jumlah orang yang beriman kepada syariat Allah dengan jumlah orang yang menolak, yang tidak beriman kepada kebenaran syariat Allah. Kita telah pelajari, dan nanti di akhirat akan kita lihat realiti dia sesuai dengan hadis Nabi. Kata ini berbanding hanya yang beriman hanya ibarat sehelai bulu putih
di tubuh binatang yang berwarna hitam, atau sehelai bulu yang berwarna hitam di tubuh binatang yang berwarna putih. Sikit sangat. Majoriti tidak beriman. Nah, kalau majoriti beriman, itu masalah puncanya apa? Adakah itu masalah itu puncanya datang daripada Al-Quran yang kebenaran mutlak, atau berpunca dari diri orang itu? Jika orang itu kata cili yang dikatakan pada oleh semua orang tadi rasa pahit, itu puncanya pada diri orang itu. Nah, demikian juga ayat ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan kata-kata hikmah. Bukan hadis Nabi, bukan asar sahabat, tapi kata-kata hikmah. Yang mungkin isi kandungannya boleh kita jadikan panduan untuk memahami ayat ini. Kata hikmah itu berbunyi begini. Al-haqqu laisa bimahjubin. Wa innamal mahjub anta anin nadhari ilaihi. Saya ulangi. Al-haqqu laisa bimahjubin. Wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi. Terjemahannya, kebenaran itu, sama dengan kebenaran itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat al-haq, atau kebenaran dimaksudkan yakni Al-Quran, firman Allah. Kebenaran itu adalah bukanlah sesuatu yang mahjub, sesuatu yang tertutup, sesuatu yang terhalang, sehingga tak nampak. Bukan. Kebenaran bukan benda yang tertutup sehingga kamu tak nampak. Jika ada orang yang tak nampak kebenaran, bukan karena kebenaran itu yang ada penutupnya, tetapi wa innamal mahjub anta anin nadhari ilaihi. Tetapi al-mahjub yang tertutup, yang terhalang, anta, engkau, awak, daripada mampu melihatnya. Jadi jika orang tak nampak kebenaran Al-Quran, bukan ada sesuatu yang menghalangi Al-Quran sehingga tak dapat dilihat kebenarannya. Tetapi kerana dalam diri orang itu, dalam ini hatinya, ada hijab. Ada hijab. Jadi faktor subjektifnya, bukan faktor objektifnya. Bukan faktor objeknya. Objeknya Al-Quran benar belaka. Kalau benar, kenapa orang itu tak nampak kebenarannya? Faktor subjeknya itu. Yang bermasalah, yang empunya diri. Allahu Akbar. Sebab hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaannya, keadilannya, kebijaksanaannya, apalagi lah semua sifat-sifat kesempurnaannya lah, terbentang luas di alam semesta. Allah menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya pada alam ciptaannya. Dan boleh dilihat dengan sangat nyata. Kebenaran Al-Quran boleh dibuktikan. Sama ada melalui kajian-kajian saintifik, kalau memang ayat itu cerita tentang ayat kauniyah, ataupun melalui keimanan kuat. Tapi kalau begitu tersirlah kebenaran Allah, kebenaran sifat kesempurnaan Allah, kebenaran makna Al-Quran, kenapa ada orang yang tidak percaya? Puncanya, yakni faktor orang itu sendiri. Ternyata pada si subjeknya, bukan pada objeknya. Kenapa? Laisal mahjub, al-haqqu laisa bimahjub. Kebenaran itu bukan tertutup sehingga tak dapat dilihat. Walakin wa in amal mahjub anta anin nadhar ilaihi. Hanya saja yang tertutup, yang terang itu diri engkau. Penutup itu ada pada diri engkau, dalam hati engkau.
Jadi kalau kamu ingin melihat kebenaran Al-Quran, kamu berusaha menghilangkan hijab yang ada dalam diri kita. Quran depan mata sudah sangat terang memperkenalkan dirinya yang dia sempurna. Tapi kita masih tak nampak kesukaan. Ya, kita berusaha. Nah, ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Macam mana orang tuh usaha untuk menghilangkan hijab yang ada dalam diri, itu usaha yang mesti dilakukan oleh setiap muslim. Jika kita ingin melihat kebenaran Quran, dan al-haqqu tadi boleh menggetarkan jiwa, ada 4 tadi kita dapat rasai, usahalah untuk menghilangkan hijab yang ada dalam diri kita. Sama ada al-haq di sini maksudnya Allah, nama Allah, atau al-haq itu firman-Nya. Jelas terpampang, jelas sejelas-jelasnya. Allah bahkan memberikan kita satu di antara sifat Allah yang nyata dalam Rasulullah, ad-dhahiru. Mana ad-dhahir banyak kan? Satu di antaranya itu yang nampak, yang zahir, terpampang. Kalau Allah kata aku ni Esa, bukti keesaannya boleh dibaca dalam alam ciptaannya. Aku ni maha bijaksana, bukti kebijakannya boleh dilihat dengan nyata, boleh dikaji pada alam ciptaannya. Tapi kenapa masih ada orang yang meragukan kebijaksanaan Allah, keadilan Allah? Padahal dia sangat nyata. Ada hijab dalam hati orang itu. Ada yang menutupi. Dan penutupnya itu ya mungkin karena dosa. Mungkin karena hawa nafsu. Mungkin karena tenggelam dalam keasyikan kehidupan duniawi. Jadi kesimpulannya, ringkasnya sebenarnya, kebenaran Al-Quran firman Allah, Al-Quran senantiasa menampakkan kebenarannya. Allah senantiasa menampakkan sifat al-haqnya melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Namun, masih ada manusia yang terhalang, tertutup dari melihatnya, sehingga gagal mengetahuinya akibat kelalaian diri mereka sendiri. Jadi bolehlah dikatakan begini, adamu imani aktsarin nas bil haqqi minallah ya'udu li asbabin nafsiyah wa fikriyah wa amaliyah. Itu kalau dalam bahasa tafsirnya seperti itulah. Adamu imani aktsarin nas bil haqqi minallahi ya'udu li asbabin nafsiyah wa fikriyah wa amaliyah. Bahwasanya tidak berimannya kebanyakan manusia kepada Al-Quran yang hak, kepada Allah yang maha hak, itu disebabkan dikarenakan oleh sebab-sebab, asbab nafsiyah, karena sebab-sebab psikologi orang itu. Wa fikriyah, sebab-sebab intelektual, kecerdasan intelektualnya. Sebab-sebab amaliyah, dan sebab-sebab praktikalnya, amalnya. Jadi, psychological, intellectual, dan practical reason. Sebabnya ada pada diri orang itu. Pertama, yakni sebab yang berkaitan dengan psikologi. Jiwa dia sudah masih kotor. Ya. Penghalangnya dia kena berusaha untuk tazkiyatun nafsi. Untuk tidak terlalu memanjakan hawa nafsunya. Itu satu di antara caranya. Kalau orang terlalu memanjakan hawa nafsunya, tak kiralah hawa nafsu makan ke, minum ke, berpoya-poya ke, ingin menang sendiri ke. Hawa nafsu tidak semestinya, hawa nafsu makan aja mas kaya. Tidak semestinya nafsu syahwat, makan, minum, dan seksual saja. Termasuk hawa nafsu itu ananiyah.
Sebab manusia ini sangat kuat keinginan untuk egosentrik namanya. Serba aku, ananiah, semua aku. Nah, itu pun termasuk ikut hawa nafsu. Tidak mungkin orang akan mendapatkan, mencapai kebenaran hakiki selagi sifat ananiahnya masih menguasai dirinya. Dalam bahasa agama, ananiah itu kan ya dekat-dekat dengan sifat takabur lah. Takabur itu maknanya kan membesarkan diri sendiri, mengagungkan diri sendiri, semua serba aku, anak. Gaya hidupnya jadi egosentrik. Semua mesti berpusat pada dirinya. Bagaimana mungkin dapat memahami kebesaran Allah? Sedangkan ingat ya, membesarkan Allah itu namanya takbir. Takbir itu membesarkan Allah. Takabur itu membesarkan diri sendiri. Bagaimana mungkin orang mampu membesarkan Allah, memahami kebesaran Allah dengan yang sebenarnya, jika dalam dirinya masih ada sifat takabur. Coba renungkan betul-betul. Ini daripada segi psikologi dan dari segi cara berpikir. Sama secara nafsiyah dan fikriyah, psychological atau intelektual, begitu cara memahaminya. Saya tegaskan, tidak mungkin orang dapat membesarkan Allah dengan dalam arti kata yang sebenarnya selagi dalam dirinya masih ada sifat takabur. Sebab takabur dengan takbir itu berlawanan. Tak mungkin orang membesarkan Allah dengan sebenarnya pada masa yang sama, ia membesarkan diri sendiri. Tapi mungkin kita tidak sadar. Kita mengaku sedang membesarkan Allah. Tapi tak sadar, mungkin tak kita sadari, kita sedang membesarkan diri sendiri waktu itu. Egosentrik. Itu susah itu. Itu cara berikan yang dibutuhkan. Dan amalnya demikian juga. Ini. Jadi jelas Allah SWT dalam ayat ini, bahasa mudahnya, jika kamu tak percaya kepada kebenaran aku, kebenaran firmanku, kebenaran Rasulku, itu sebenarnya bukan kebenaran itu tak nampak. Bukan karena kurang penjelasan, kurang pencerahan, bukan. Kamu masih tak nampak itu karena faktor dalaman kamu. Jadi internal factor ada dalam diri kamu sendiri. Mungkin kamu masih terlalu memanjakan hawa nafsu. Ananiah kamu masih terlalu kuat. Kesombonganmu masih merajalela. Cara berpikir kamu sudah tidak lagi. Betul. Masya Allah. Jadi rupa-rupanya tazkiyatun nafsi. Sentiasa membersihkan diri. Ingat ya, tugas kita ini jamaah sekalian bukan sekadar mengisi otak dengan pelbagai maklumat dan ilmu semata-mata. Bahwa kita belajar untuk menambahkan ilmu, menambahkan kefahaman, itu iya, bagus. Tapi tolong jangan lupa. Kewajiban kita bukan hanya mengisi otak dengan ilmu pengetahuan, koleksi fikir namanya, tapi ingat, hati kita mesti dibersihkan. Hati kena bersih. Sebab kalau otak bertakin tambah pengetahuannya, tapi tidak dibimbing oleh hati yang bersih, ya nanti makin bertambah ilmu bukan bertambah tawaduk, bertambah sombong. Makin pandai bukan semakin tahu diri. Sehingga Imam Asy-Syafi'i sendiri kan pernah berkata, ya, penuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. 3 jengkal, hati jengkal. Salah satu asbar. Ada orang menuntut ilmu baru 1 jengkal. 1 jengkal, 1 asyibrul awal. Jadi cari ilmu. Setelah dapat, bila mencari ilmu dan dengan ilmu itu dia semakin bungkak, semakin sombong, semakin merasa paling benar dan yang tak sama dengannya semuanya salah.
dan lebih cenderung menghukum orang yang tak sama pendapatnya, seakan-akan dia tanpa tersadari, seakan dia telah mengistilah dirinya, dia adalah tanda aras kebenaran. Dia adalah neraca kebenaran. Mana-mana yang pahaman tak sama dengannya, salah. Imam Syafi'i kata, itu dia baru belajar satu jengkal. Belajar baru satu jengkal, kata Imam Syafi'i. Tambah angkuh, tambah sombong, tambah sombong. Bila ia belajar makin asyiblut tsani, jengkal yang kedua, makin lama, makin banyak. Apa tandanya? Ia makin tawadhu. Dia makin duk, Masya Allah. Rupa-rupanya lah. Selama ni aku dah banyak rupanya, sikit. Ada yang lebih tahu lah. Masih, Masya Allah. Makin tawadhu. Karena ilmu, itu membuat orang makin tawadhu. Karena faham. Dia mungkin merasa bersyukur. Patut bersyukur karena ilmunya bertambah. Ya. Tapi dia akan semakin tawadhu kerana jika ilmu bertambah tidak diikuti dengan sifat tawadhu, tambah sombong, ilmunya sia-sia. Bila tidak sesuai dengan keikhlasan, sia-sia. Sia-sianya lah. Jadi makin tawadhu. Sebab kata orang Melayu apa? Ibaratnya macam padi. Makin berisi, makin tunduk ya. Padi bila berisi, makin tunduk, makin tunduk. Ya, makin tunduk, makin. Itu asyibutani, jengkal kedua. Bila pelajar itu belajarnya hingga asyibut thalis, jengkal yang ketiga, makin banyak mananya. Ilmunya bertambah, tawadhunya bertambah, referennya bertambah, kajiannya bertambah. Macam-macam lah. Rujukannya bertambah, sifatnya bukan bertambah, amalnya bertambah. Apa kata Imam Syafi'i? Dia semakin sedar. Rupanya masih banyak yang dia belum tahu. Atau dia semakin sedar, rupanya baru sikit yang ia tahu. Akhirnya dia kembali merasa tak tahu. Bukan merasa tahu, malah merasa tak tahu. Kerana yang dia belum tahu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dia tahu. Pelik tak pelik pencari ilmu yang seperti itu? Ilmu ini memang pelik. Ilmu Allah ini sangat luas. Semakin banyak dikaji, dipelajari, membuat orang semakin, rupanya yang aku tak tahu masih jauh lebih banyak daripada apa yang aku ketahui. Sehingga makin tak tahu apa-apa. Ingat ya, yang kata ni Imam Syafi'i ya, bukan saya. Jamaah boleh rujuk sendiri. Ada 3 asbar penuntut ilmu. Nah, tentu kita mau paling tidak jengkal yang kedua. Alhamdulillah kalau jengkal yang ketiga. Jangan pencari ilmu jengkal pertama. Yang pertama malah menambah sombong, merasa paling hebat supaya Allah, jangan. Kenapa begitu? Karena tidak pada kepantasan berfikirnya, kepantasan berusaha belajar untuk mengisi otaknya dengan ilmu, tidak diiringi, tidak seiring dengan hatinya. Supaya kalau otaknya laju ke depan, hatinya pun makin bersih, makin bersih. Dan memang tidak mudah membersihkan hati. Menafikan kemauan hawa nafsu. Itu jauh lebih susah daripada menambah ilmu. Percayalah. Iya, lebih susah. Menambah ilmu, koleksi fikir, memanfaatkan kecerdasan intelektual, itu relatif lebih mudah daripada mengasah, mendaya gunakan, meningkatkan, memanfaatkan kecerdasan spiritual. Hati maksud saya. Ya, sebab kalau dengan mengasah ini, tak senang macam mana. Ya, contohlah kita semua ada pengalaman. Belajarlah gitu-gitu. Masuk universiti, 3-4 tahun dah dapat degree.
dapat degree. Sambung lagi 2 tahun kita dah dapat master, sambung lagi sekian tahun dapat PhD. Kan senang. PhD dan nanti dimasukkan dalam golongan-golongan elit cendekiawan karena maklum sudah bergelar. Itu karena mengisi ini. Tapi coba kalau hati. Belum tentu. Karena tidak selaras, tidak seiring, sejalan. Bertambahnya ilmu dalam otak, kadang tidak selari, seiring sejalan dengan tingkat kesucian jiwanya. Hal yang sering kali menjadi penghalang orang mendapatkan keyakinan yang mantap dalam hati. Itu yakni faktor dalaman itu. Saya nak satu contoh kecil aja lah. Contoh kecil. Itu sebenarnya boleh kalau baca tafsirnya itu dalam Masya Allah itu. Saya yakin semua sudah pelajari tafsirnya. Bekas ahli sihir Fir'aun itu bermain sihir sepanjang hayatnya dah. Main sihir aja. Sehingga Fir'aun pun lantik dia jadi royal magician. Maknanya bukan sihir yang ya tepi jalan, bukan dah. Pandai dah. Karena dipilih oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa yang diyakini sebagai ahli sihir juga oleh Fir'aun. Jika katalah mati waktu itu, neraka tempatnya. Sepanjang hayat main sihir itu kan dosa besar. Sebab Fir'aun pula. Ringkas kata, setelah ia berlaga, beradu, sihir dengan mukjizat Musa, dan dia tahu, Musa bukan ahli sihir rupanya. Karena ular Musa, tongkat Musa, betul-betul ular. Sementara ular tongkat aku capai, itu penonton aja yang melihat itu sebagai ular. Kami sebagai ahli sihir melihat tongkat, tali-tali. Kalau itu Musa bukan, Musa betul-betul lah utusan Allah. Aku beriman kepada Musa. Saat itu juga depan Fir'aun, disaksi oleh penonton seluruh rakyat Mesir. Apalagi Fir'aun tentulah mengamuk. Malu besar dia. Ayam tambatannya rupanya kalah dan bahkan meninggalkan Fir'aun. Terus Fir'aun mengeluarkan ultimatum, kamu nak hidup atau nak mati? Kalau nak hidup selamat, balik kepada keluarga, aku bagi hadiah, tinggalkan Musa. Tetap agama lama, sembah aku. Tapi kalau kamu tetap ikut Musa, ya siap engkau. Aku akan kerat-kerat tangan dan kakimu, cara bersilang, lalu aku salib kamu. Orang ini diberi pilihan untuk hidup atau mati. Dia memilih untuk mati. Karena ingin menjaga keyakinannya, kebenaran yang masuk tadi. Dan akhirnya betul, ya akhirnya dicincang ibaratnya. Pertanyaan saya, kalau kita bicara daripada sudut pengetahuan, kalau kita bicara pada aspek sudah berapa banyak koleksi fikir ilmu yang masuk, mungkin belum seberapa, ya Mas kan? Belum seberapa. Karena memang baru berapa hari, berapa jam masuk Islam. Dari segi pengetahuannya belum seberapa banyak. Dari segi amalnya ya tentu belum banyak. Tapi keyakinan tadi ada al-haq tadi sudah sabat, sudah mantap, sudah kuat, sudah tepat, sudah sehingga tengok kematian, menghadapi ancaman ukuran mati di kerat-kerat, selamba, tak ada dasar apa-apa. Itu orang yang hebat itu. Itu karena faktor dalaman, bukan faktor sini. Jangan pikir, maklum karena dia sudah double degree, patutlah dia sanggup berani menghadapi Fir'aun. Tak, bukan pasal kecerdasan intelektualnya semata-mata, tapi lebih kepada hatinya. Kefahaman yang mungkin seberapa, tapi karena hatinya bersih, terbuka atau dibuka, hijab sudah tidak ada, ibaratnya. Hijab yang menghalang hatinya sudah hilang rasanya. Yang dilihat hanya kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu akhirat dan isinya. Kebenaran mutlak itu yakni ajaran Musa. Kebatilan mutlak itu Fir'aun. Dan itu dilihat oleh hatinya. Dipanggil basirah.
Basirah itu mata hati ya. Bukan melihat mata. Kalau melihat matanya, tetap aja Fir'aun, Fir'aun. Musa, Musa. Kalau dia tetap melihat dengan mata kepalanya, tapi dia sudah melihat dengan basirah. Karena basirahnya sudah tidak ada hijab. Itu yang tadinya yang di atas tadi. Al-haqqu laisa bimahjub. Wa inamal mahjub. Jadi andala. Ini nazar billahi. Jadi faktornya, dan sebab itu kalau kita sedang rajin belajar sana sini siang malam berita mengisi, tolong hendaklah usaha membersihkan hati, tidak memejahkan itu aja sering jalan. Kalau tidak nanti kecerdasan intelektual kita berjalan lebih laju, sementara kecerdasan spiritual kita masih ditakuk lama, dan itu tidak menguntungkan sama sekali. Bukan belajar tidak baik, baik. Ayat ini jelas sekali ya. Faktor orang tak percaya bukan karena kebenaran itu tidak nampak. Bukan karena penjelasan itu kurang. Bukan karena peluang yang diberikan itu sempit. Bukan. Faktor dalaman. Yakni, lebih tepatnya, faktor yang berkaitan dengan asbabin nafsiyah, wa fikriyah, wa amaliyah. Jadi berkaitan dengan psychological, intellectual, dan practical reason. Ada dan faktor orangnya. Dan itu pun letak pada hatinya yang paling utama. Memanglah otaknya kena cerdas juga. Sebab kalau otak nanti tak cerdas pun, kalau terjadi hati yang besi tak jadi juga. Ramai saintis-saintis yang otaknya luar biasa, IQ-nya 200 ke atas, tapi jadi etis. Betul kan? Saintis-saintis yang otaknya luar biasa, tapi kenapa etis? Sementara tengok umat Nabi Muhammad SAW, ya Allah, Bilal bin Rabah, hamba abdi. Abu Darda, ya Allah, miskin. Tapi kenapa mereka di ahli surga semuanya? Hatinya bersih. Hatinya bersih. Dan diselari dengan sabda Nabi, ketahuilah dalam hati itu ada seketul daging. Bila baik, baiklah itu badan. Bila rusak-rusak, ketahuilah sekali itu adalah qalbun. Ya mas sekalian, untuk sementara itu saja yang saya sampaikan. Saya tidak sebab menyampaikan, lalu apakah sebenarnya faktor-faktor dalaman yang menghalang orang itu susah menerima kebenaran, tetap juga menolak. Saya belum sempat menyampaikan. Di sini saya kutipkan, saya ringkaskan berikan rujukan yang saya baca. Ada 5 sebenarnya. Faktor dalaman bila ada dalam diri seorang itu, memang kebenaran mutlak pasti tetap ditolak. Ibaratnya, pedahnya cili pun akan dikata pahit. Manisnya gula yang telah disepakati pun dia akan kata, masam. Karena dalam dia ada 5 perkara. Dan itu bahaya sekali. Ingat ya, karena ini kajian, dan saya sangat tertarik karena ayat ini benar-benarlah kalau kita fahami dan kita amalkan, dapat mengubah gaya hidup kita. Apalagi kalau kita coba tafsirkan kalimat demi kalimat, bahkan setiap kosakata, kalau boleh kita kaji, tentu ikut kadar kemampuan kita akan mendapat maklumat yang lebih banyak. Itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar pada Allah jua. Silap kelemahan saya sendiri. Bila diizinkan oleh Allah akan jumpa pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.